warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatun Najwa. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit pengertian tentang penelitian dan takhrij hadis pada studi al-hadis. Pengertian penelitian hadis. Penelitian hadis merupakan kajian yang mendalam dan kritis terhadap matan dan sanad hadis yang bersifat dinamis dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menentukan validitas hadis sebagai suatu hujjah bagi kebenaran ajaran-ajaran agama. Tujuan penelitian hadis ini untuk menilai kualitas sanad dan matan hadis, apakah sahih, hasan atau dhaif, memastikan keaslian dan keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, serta memahami kandungan makna dan isi hadis agar dapat diamalkan dengan benar. Latar belakang dan pentingnya penelitian hadis. Pentingnya penelitian hadis ini karena hadis tersebut merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penelitian hadis di sini penting karena tidak semua hadis itu ditulis pada zaman Rasulullah, otomatis memungkinkan banyak hadis yang termasuk hadis palsu atau maudhu. Penelitian di sini juga membantu memisahkan antara mana yang termasuk hadis sahih, hasan, dhaif maupun maudhu. Selanjutnya, pengertian takhrij hadis dan kegunaannya. Menunjukkan asal suatu hadis di dalam sumber aslinya yang meriwayatkan hadis tersebut beserta sanadnya, lalu menjelaskan status hadis tersebut bila dibutuhkan. Takhrij hadis ini penting untuk memastikan keaslian suatu hadis, menilai kualitas hadis, dan mengetahui biografi perawi. Takhrij hadis sendiri adalah penelitian terhadap hadis. Metode takhrij hadis adalah upaya menelusuri asal-usul hadis dengan cara mencari sanad dan matan lengkapnya di kitab hadis asli untuk menentukan kualitas hadis tersebut. Metode utamanya meliputi takhrij berdasarkan lafal pertama hadis, lafal yang ada di matan, nama periwayat pertama, dan tema atau topik sebuah hadis. Berikut ini ada langkah-langkah takhrij hadis. Yang seperti yang ada di atas, itu yang pertama takhrij dengan rawi pertama, yang kedua yakni takhrij dengan awal lafaz matan hadis, terus ada yang mentakhrij dengan kalimat hadis, yang keempat mentakhrij dengan topik atau tema hadis, terus yang kelima mentakhrij dengan sifat zabir pada hadis, yang keenam mentakhrij dengan bantuan komputer. Jadi ada beberapa banyak langkah-langkah kita untuk mentakhrij hadis. Selanjutnya, aplikasi software untuk penelitian hadis. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi perangkat lunak untuk penelitian hadis adalah yang pertama Maktabah Al-Samilah, yang kedua Jamawiyah Al-Kalim, yang ketiga Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, yang keempat Lidwa Pusaka, dan yang kelima Hadis Soft. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah penelitian dan takhrij hadis merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Melalui penelitian hadis, seorang peneliti berusaha menelaah kesohihan atau keabsahan makna serta relevansi hadis terhadap kehidupan umat. Sedangkan takhrij hadis berfungsi untuk meletakkan sumber asal sanad dan kualitas perawi hadis guna menentukan derajatnya apakah sahih, hasan atau dhaif. Dengan melakukan penelitian dan takhrij secara sistematis, hadis dapat dikaji secara ilmiah dan objektif sehingga terhindar dari penyebaran hadis palsu atau maudhu, serta dapat dipahami sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan takhrij hadis memiliki peran penting dalam memperkuat dasar keilmuan Islam, melestarikan warisan Nabi Muhammad, dan membimbing umat untuk mengamalkan sunnah secara benar. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang penelitian dan takhrij hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.